karena mukanya tuh kocak gitu loh, nggak tahu kenapa kalau ngomong gitu kocak aja lucu gitu. Diem ternyata semakin lama berisik juga. Tapi dia melemparkan menuduh aku yang cuma jajan gitu, jadi aku yang buat kambing hitamnya. Karena walaupun baru kenal pas KKN tapi kayak ngerasa udah deket banget gitu, terus peka juga sih. Kavin, intinya Kavin titik. Ahlun sih, karena kayak pertama kali ketemu tuh ngelihat yang anak-anak HI kayak bisa ngomong gitu, public speakingnya bagus, jadi kayak wah nih anak kayak keren gitu. Itu dulu pas awal gitu. Melia sih, karena dari awal kita tuh satu desa gitu loh, tapi kita tuh nggak pernah ketemu dan nggak pernah keep touch gitu, jadi itu yang paling kaget. Ivana, karena di awal keren diem ternyata semakin lama berisik juga. Kavin, karena pertama kali ketemu tuh kirainnya kalem, ternyata tuh semakin udah kenal tuh kalau ngeliatin tuh mematikan. Paling kaget ketemu sama Desya. Soalnya dulu yang pertama kali ketemu kan di chat yang nyatuin kelompok ini, ternyata pas udah ketemu langsung face to face ketemu kok ternyata sangat kalem dari dugaan aku sebelumnya gitu. Iqbal alasannya karena anti mainstream aja orangnya. Paling kaget ketemu Melia karena Melia ramah tamah. Aku paling kaget ketemu Anton sih, karena pas awal banget itu kan aku lihat di profile picture WhatsApp-nya itu kayak mas-mas banget. Ternyata pas udah di aslinya itu ternyata polos banget orangnya. Sama Putri sih, karena dia kayak SKSD banget sama aku waktu itu. Jadi kemarin waktu aku sama Iqbal ngambil motor di bengkel Iqbal, ternyata kan Iqbal bilang mau kutawar lah besok biar murah gitu. Ternyata waktu aku sama Iqbal sampai sana, baru dateng belum nawar Iqbal langsung ngeluarin uang, ya nggak jadi nawar gitu. Pas pendataan vaksin tuh dipanggil sama warga untuk data, terus ternyata malah datanya sebentar disuruh Medan gitu sejam lebih, jadi cuman sorenya itu cuman satu orang doang. Buat kejadian unik itu ada di salah satu rumah warga di mana hampir waktu pendataan vaksinasi tuh kayak rada diusir gitu, bukan diusir sih, tapi warganya tuh nggak terlalu welcome. Jadi itu kejadian yang unik. Kejadian unik itu waktu ketemu Ibu RT 1 RW 2. Gak taunya tuh setelah dari rumahnya tuh beliau WA aku nanya SMA-nya SMA X ya gitu. Gak taunya tuh satu alumni, terus anaknya tuh juga sama seangkatan sama aku gitu. Jadi kan pas itu kan ada proker pendataan vaksinasi kan. Terus aku sama partner pas itu Anton ke salah satu rumah warga. Nah terus pas udah kayak gitu ngewawancarain salah satu warga. Pas wawancara salah satu warga itu tuh cuma ada mas-masnya doang. Nah pada waktu ditanya ada berapa anggota keluarganya, saya itu mas-mas kan, saya dengan ibu dan ayah dan kakak saya. Nah pas sudah kayak gitu partner saya Anton bertanya seperti ini, istrinya Pak belum, istrinya Pak belum, istrinya Pak belum. Ternyata bukan istrinya yang belum divaksin tapi masnya nggak punya istri kayak gitu. Pas waktu survei lokasi buat Hensan itu aku sama Ahlun ketinggalan, which is sebenarnya niat buat biar tertinggal, dan ternyata Anton juga sama persis kronologisnya ketinggalan juga sama Iqbal karena motornya mogok, dan tahu-tahu tiba-tiba udah di tempat cireng beli jajan. Ya lucu aja sih. Kejadian unik yang aku alami itu pas pendataan vaksinasi bareng Adesya. Pas aku ngetok ke rumah warga, itu langsung kayak ditolak secara langsung, jadi kayak nyesek aja gitu. Of course waktunya di ulang tahun sih, karena ya yang ulang tahun kan cuma aku doang, terus dikasih surprise juga, jadi seneng deh. Pernah membawa garpunya Bali A sampai ke Gedung Merah, soalnya dijailin sama Kavin, dimasukkan ke saku belakang.
Ya, untold story-nya yaitu pas waktu aku pernah nyireng sama Iqbal. Itu kan soalnya motornya mogok kan, motor Iqbal itu suka mogok, suka itu gasnya itu suka mogok. Kalau digas kenceng itu suka mogok. Lah pas itu ketinggalan sama kelompoknya si teman-teman yang lain, jadi aku melipir beli cireng karena juga udah ketinggalan. Terus untold story-nya yaitu ketika itu sebelum itu Kavin sama Ahlun itu juga ikut jajan, ikut nyilok, tapi dia melemparkan menuduh aku yang cuma jajan gitu. Jadi aku yang buat kambing hitamnya gitu untold story-nya. Untold story-ku adalah aku sering banget curhat ke Kavin tentang perkakainan ini. Ya tujuannya untuk apa ya, melancarkan proker-proker kita, karena kan awalnya kita kayak jaim gitu. Nah semenjak aku curhat sama Kavin, aku jadi tahu pandangan cowok dan pandangan cewek, jadi kita sering diskusi gimana penyelesaiannya, jadi ya gitu deh. Waktu itu pernah nangis kejer, nangis banget gara-gara ulet bulu. Udah. Pas pendataan vaksin lagi, jadi tuh kan yang belum kebagian untuk didata itu kan RT6. Nah ternyata di RT6 itu pas kemarin sama beberapa teman pendataan, ternyata di situ tuh banyak warga yang positif COVID tapi nggak bilang-bilang gitu. Jadi ini adalah rahasia yang disembunyikan ke teman-teman KKN yang lain tentang warga yang nggak divaksin, yang positif tapi nggak bilang-bilang di RT6 kayak gitu. Waktu itu tuh ada kegiatan disuruh ke desa dan aku lupa sih kegiatannya apa. Nah perwakilan kan aku sama Safira, aku lupa sih disuruh ngapain. Nah di grup itu disuruh cepet-cepet ke desa. Nah karena aku sama Safira belum dandan, jadinya kayaknya dandan dulu deh. Abis itu aku udah kayak halo-halo di grup, katanya disuruh cepetan, orang desanya udah nunggu. Nah padahal aku sama Safira kan belum siap-siap ya, tapi di grup bilangnya udah OTW sama bilangnya jalanannya rame gitu. Padahal mah belum di motor sama sekali gitu. Pas selesai dandan, pas mau nyebrang tuh beneran rame. Jadinya kita susah nyebrang, akhirnya sampai sana agak lama sih gitu. Sebenarnya aku mau ngomongin yang benih nih, tapi udah diomongin sama Kavin. Jadi buat yang untold story itu ada tentang spion di salah satu rumah ketua RT. Nah di situ tuh gerbangnya itu rada sedikit macet, tapi sama salah satu anggota KKN itu tetap dipaksain, dan ternyata tuh macetnya bukan gara-gara anduk ataupun apapun, tapi tuh ternyata nyangkut di spion salah satu anggota KKN gitu. Jadi udah ketawa aja, lucu. Sebenarnya tuh pas dulu pertama kali kenal anak HI ya, tuh ngiranya mereka ngomongnya bahasanya baku terus gitu. Ternyata terus mikirnya tuh kayak aku harus megang kamus KBBI terus. Ternyata ya semakin kesini semakin kocak. Waktu pas proker pembagian kangkung sama biopestisida, yang dimana aku partneran sama Putri, ternyata yang harusnya kita bawa benih untuk dibagiin ke anggota KWT, benihnya ketinggalan, dan akhirnya kita memutuskan untuk meng-skip, dan ada beberapa anggota yang tidak dapat benihnya. Ya kita satuin aja buat KWT berikutnya. Nah jadi yang waktu pembagian tanaman itu kan kita bagi di satu keluarga, ada bibitnya. Nah jadi aku sama Iqbal itu ada satu warga yang yang aku lupa bagiin bibitnya. Nah waktu udah balik baru inget, teman-teman nggak ada yang nyadar nih. Ya udah aku sama Iqbal skip aja, bilang aja udah semua aman. Pembagian BLT atau bansos, karena habis itu disuruh makan siang di balai desa, irit makan siang. Pendataan vaksinasi sih, karena di situ kita satu-satunya proker yang kita bisa face to face sama warga gitu lah, sama masyarakat. Sedangkan proker-proker lainnya ya kayak pembuatan biopestisida yang sesuai rencana awal kita mau udah sama ibu-ibu anggota KWT harus gagal karena PPKM. Ya menurutku itu berkesan sih pendataan vaksinasi, karena bisa ngobrol langsung face to face sama masyarakat, bisa tahu susah payahnya terjun ke masyarakat pendataan vaksinasi. Buat proker favorit tentu saja saya sebagai penanggung jawabnya, yaitu tentang pembagian hand sanitizer.
mengajar karena suka anak kecil. Pendataan vaksinasi, karena sama Iqbal diajak sana sini oke, kami dapat RT dikit, yang lain pada jalan, kami cuman main poker tidur udah. Tentu proker saya pribadi yaitu Biopass, yang bikin Biopass itu karena ya aku yang paling effort dan aku yang memimpin semua, jadi itu sih yang favorit aku. Pendampingan belajar, karena punya pengalaman baru buat ngajar anak-anak SD yang belum pernah didapetin dari kegiatan yang sebelumnya. Proker favoritku adalah of course intensifikasi pekarangan, yaitu penanaman kangkung. Ya karena itu lumayan berjasa untuk logbook kalian guys. Jadi ya selain itu bermanfaat, itu juga bisa jadi bahan logbook kalian. Bagi bansos sama BLT, karena menurutku waktu itu kita mesti dapat makan-makan, minum-minum di balai desa. Menurutku itu. Paling bikin ngelus dada itu proker waktu kita ada kegiatan bantu desa nangkep ular. Kayak kita disuruh datang sama pihak desa, acaranya kapan? Abis Isya. Jam 7 kita start, langsung gas dari kosan langsung ke sini, datang ke desa. Sampai sini nggak ngapa-ngapain, masih kosong, belum ada orang. Nunggu start, orang-orang baru kumpul jam 9:30-10-an. Kita start buat ke kebun, ke ladang itu jam 10 sampai tengah malam. Kita menelusuri sungai, lembah, ladang jagung, kolam ikan, dan nggak dapet apa-apa. Pendataan vaksin, karena pertama kali kayak terjun di masyarakat gitu, terus dengar kata vaksin tuh kayak terlalu riskan banget di masyarakat. Paling bikin ngelus dada ya otomatis tentu saja yaitu pendataan vaksinasi, di mana semuanya tuh kayak itu tuh Hamin 10 kita mau selesai, terus tiba-tiba ada proker itu dan kita tuh harus ngedata RW 2 yang ya itu cukup banyak sih sebenarnya. Pendataan vaksinasi, karena pernah nih kami ditolak. Jadi mau masuk, Bu, kami mau data vaksinasi. Ibunya bilang, boten. Kayak Ya UMKM Facebook itu kayak lama banget sih, lebih ke karena lama banget gitu kan, jadi kayak bolak-balik ke sana ke sini gitu. Padahal aku cuma bonceng doang sih sebenarnya. Pendataan vaksin, karena pendataan vaksin itu butuh tenaga dan semangat gitu. Terus pendataan itu yaitu kita mempertaruhkan diri kita, karena kita kan mendata kepada rumah-rumah, dan itu kan banyak juga yang positif COVID dan banyak yang isoman gitu. Jadi itu pendataan vaksin menurutku yang paling ngelus dada. Yaitu proker yang ditanggung jawab saya sendiri, yaitu adalah pendataan vaksinasi. Karena di proker ini saya sempat diusir oleh warga, jadi mengelus dada banget. Pendataan vaksin, karena capek coy, udah jalan jauh, panas lagi, mana banyak cerita-cerita dari para warga. Oh my god, itu sih. Pendataan vaksinasi, karena kita itu butuh banget tenaga, waktu, terus mental juga harus disiapkan, jadi mantap. Tapi kita bisa dapat sisi positifnya, kita bisa terjun ke warga, komunikasi langsung, jadi mantap. Yaitu Anton, karena mukanya tuh kocak gitu loh, nggak tahu kenapa kalau ngomong gitu kocak aja, lucu gitu. Anton, karena nggak tahu kenapa ya, karena mungkin aku receh juga, tapi lihat mukanya aja udah kocak gitu loh, diem aja kocak, jadi mantap Ton, menghibur banget. Terus gaya-gayamu juga Terkocak yaitu Kavin, karena Kavin sering buat aku melakukan hal-hal bodoh karena dipantik oleh Kavin. Anton, ya semua orang tahu ya. Terus dia juga emang kocak sih kalau ngomong, apalagi kalau bergaya di kamera paling beda. Jadi itu sih yang bikin dia kocak. Anton, bingung sih alasannya, tapi diam aja udah bikin ketawa. Anton sih menurutku, karena banyak tingkah-tingkah lakunya yang kocak yang bikin orang tuh geleng-geleng. Ya, tingkah-tingkah lucu dan aneh-anehnya.
menurut aku Vira, karena nggak tahu kenapa setiap kali denger suaranya itu otomatis kayak pengen ketawa aja gitu. Safira, karena emang kocak orangnya. Safira, karena kita tahu lah dia kalau ngomong tuh bisa pembawaannya bikin ketawa gitu. Jadi Safira. Harus aku akui, aku sendiri nih kayaknya. No debat. Ada, itu kan karena mungkin rumahnya paling jauh ya, jadi dimaklumin lah. Ivana nggak apa-apa ya. Melia, asli ngaret banget. Itu terakhir ya yang waktu itu ia kemarin ngerjain laporan. Aku dari rumah tuh 9:30, nyampe sana dia baru dandan. Ya Allah, nggak apa-apa ding, kan aku bonceng. Kavin. Jadi sebenarnya tuh kalau kami berangkat jam 9 ya, itu tuh jam setengah 9 Iqbal tuh udah nyamperin. Cuman apa? Jam 9 itu Kavin baru bangun, baru dia mandi. Jadi ya seperti itu. Aku sama Anton lumayan tapi nggak sengaret Kavin. Ahlun bilangnya OTW, tapi OTW nggak tahu kemana. Kavin, karena dia sering banget nih H-1 debat-debat masalah jam, ternyata pas hari H sama aja. Maaf ya, Melia, karena dia tuh sering ngomong di grup, maaf guys izin telat gitu, itu sih. Ivana, karena menurutku karena mungkin Ivana rumahnya jauh kan 30 km, menurutku Ivana yang sering aku ketemu yang sering telat gitu. Kavin, karena Kavin paling telat biasanya datang dari sekian banyak orang yang sering banget telat tuh Kavin, soalnya dia jauh. Nada, karena ya dia juru kunci dari kita semua, dia paling rajin, paling tepat waktu. Nada, soalnya Nada itu kan rumahnya paling deket dari Gedung Merah, jadi dia paling nggak pernah telat kayaknya. Adesha, karena dia sering nge-share bahan-bahan untuk KKN. Buat yang terajin otomatis sudah pasti dan tidak bukan adalah Nada, karena dia tuh kayak sebagai pemegang kunci dan ya sering berangkat paling pagi sih. Nada sih kayaknya, soalnya dia yang paling sering pegang kunci dan datang ke sini awal, pulang terakhir kalinya. I think. Nada, itu kalau berangkat gak sih, karena bawa kunci sih. Nada, setiap hari datang sampai ngerelain bawain kunci. Nggak apa-apa aku aja, ya udah. Melia, apapun masalah tentang edit mengedit, Melia nomor 1. Of course, Ahlun dan Kavin, karena kalau mereka disatuin, kayaknya semua proker bakalan kelar deh sama mereka. Anton dan Ivana of course, karena ya chemistry-nya dapet. Udah gitu mereka mirip juga, pas itu aku pembagian masker bertiga sama mereka, aku berasa nyamuk di antara mereka sumpah. Tapi ya semoga gaspol ya Anton Ivana. Kavin dan Putri, waktu pendataan vaksin itu menurut aku karena mereka itu cepat dan lengkap pendataannya, nomor telepon ada, Nik juga ada, jadi menurutku itu yang favorit. Kalau aku kan cepat tapi nggak lengkap gitu. Kavin dan Ahlun, karena mereka berdua kalau disatuin udah kayak combo double super hemat. Terfavoritnya karena lucu ya, Anton sama Ivana, menghibur aja sih gitu. Kalau dilihat. Kayaknya Anton sama Ivana deh, kayaknya beberapa kali mereka bareng ngelakuin proker, pembagian hand sanitizer, pendataan vaksin, dan ya kayak klop banget gitu. Anton sama Ivana, karena udah chemistry-nya tuh udah menyatu banget. Anton dan Ivana, kenapa? Karena menurut aku mereka tuh cocok aja gitu buat partner saling mengisi di waktu kemarin tuh kayak pendataan vaksinasi gitu contohnya. Ivana, Anton, buat kalian aku doain yang terbaik sebagai kawan, sebagai sohib dekat. Kalau kalian sampai nggak jadi, camkan omonganku kalau sampai nggak jadi. Nah iya, mungkin karena udah deket duluan gitu, terus proker terakhir tuh sama Melia terus, jadinya ya udah sekalian proker sekalian curhat. Kavin, kenapa? Karena
3 proker tuh bareng gitu loh. 3 proker tuh ada Hensan, Kampung, sama yang pendataan vaksinasi yang ya gitulah. Putri sih menurutku, karena ya aku paling sering sama Putri dan selama aku sama dia jalanin proker itu apa-apa ya enak aja gitu, diajak diskusi enak, diajak gerak juga enak, seru. Nada, karena waktu sama Nada tuh pendataan vaksin, terus aku tiduran ada yang data. Iqbal, tentu dia diajak poker oke, makan oke, pulang ayu, jadi enak banget udah. Siapa lagi kalau bukan Vira, karena dia itu best friend aku dari zaman maba banget, jadi kalau dia partneran tuh kayak udah klub gitu loh, jadi udah bisa langsung jalan deh gitu. Adesha, karena di beberapa proker terakhir itu aku bareng Adesha terus, dia sangat membantu. Pokoknya selain kita juga udah klub juga dari maba kan, udah temenan, jadi kita lancar. Anton, karena udah beberapa kali partner bareng kan, terus juga orangnya tuh buat semangat sama kocak juga lucu. Adesa, karena ketika aku pernah partneran sama Adesa itu, Adesa suka memiliki inisiatif untuk melakukan dokumentasi tanpa meminta, jadi itu jarang yang aku temui dengan partner-partner lain. Ivana, karena emang kenapa kalau gini kenapa gitu sih. Kavin, intinya Kavin titik. Ivana sih kayaknya, karena dia selalu mendebat apa yang aku bilang, apa yang aku omongin itu selalu disangkal sama dia. Nggak tahu. Buat yang satu ini, aku nunjuk diri aku sendiri. Kenapa? Karena aku tuh orangnya susah buat move on. Takutnya tuh setelah kegiatan KKN ini, takutnya itu masih susah move on gitu buat kegiatan-kegiatannya. Jadi, I will miss you all guys. Anton, waktu itu karena kalau di WA itu nggak terespon gitu. Tapi waktu itu doang sih Ton, sekarang udah biasa aja, tenang aja. Kavin, karena waktu itu partneran bareng dia, masa dia dokumentasinya cuma kaki doang, padahal kan itu satu-satunya. Sebel banget emang. Iqbal, karena aku sempat partneran sama dia pas pendampingan belajar minggu pertama, dan aku merasa kerja sendiri. Maaf ya Bal. Kavin, karena Kavin orangnya super nyebelin banget, ngotot gitu orangnya, pengen ngajak berantem. Kavin, karena Kavin sering melakukan hal-hal yang membuat aku terpojok dan membuat hal-hal bodoh kulakukan. Safira, karena menurutku di kelompok ini KKN Pasuruan kalau nggak ada Safira itu kurang pecah, kurang rame, kurang seru gitu. Kavin lagi, karena ya emang dia tuh orangnya rame banget, kadang suka ya berisik banget. Vira, karena suaranya itu paling keras di antara kita semua. Vira, karena Vira orangnya tuh cerewet aja gitu, kalau ngomong nggak bisa berhenti. Maaf ya Vira. Safira, udah no debat. Safira lagi. Kenapa? Karena menurut aku dia tuh paling bisa menghidupkan suasana gitu loh, menurut aku ya. Safira sih, dia kalau ngomong emang banyak, terus keras juga, tapi the best lah pokoknya Safira. Siapa lagi kalau bukan Safira? Pokoknya tuh kalau di mana-mana ya, kalau sama Safira tuh harus aba-aba kayak gini supaya dia nggak keras-keras kalau ngomong. Ivana, kalau ngomong nggak ada remnya, rem blong. Putri, karena dari 10 itu kayaknya yang paling kalem Putri. Kayaknya Putri sih, kayak pembawaannya tenang aja, kalem gitu. Terkalem kayaknya yang udah aku ngomongin tadi, Adesha di kelompok ini kayaknya paling kalem. Ada Anton, nggak tahu kenapa tapi satu orang ini tuh salah satu list buat di orang terkalem. Sorry Anton. Adesha, tahu sendiri lah Adesha kan kalem-kalem banget dia. Oke Adesha. Adesha, karena Adesha iya gitu, pelan gitu suaranya, jadi terkalem banget. Putri, karena dia pembawanya itu
kalem aja gitu, santai, nggak gerasa gerusu. Iqbal, menurutku Iqbal itu kalem dan juga sering tidak banyak permintaan dan dia itu apa adanya, suka mengalir aja, ngikut-ngikut gitu. Adesha sih, karena dia orangnya nggak banyak omong. Jadi aku rasa kayaknya dia paling kalem deh di antara yang lain. Putri, karena walaupun baru kenal pas KKN, tapi kayak ngerasa udah deket banget gitu. Terus peka juga sih. Paling peka Kavin sih, dia paling tahu masalah di antara kita semua tanpa harus dibilangin. Aku pikir Ahlun, karena aku pernah menemukan dia di beberapa momen yang teman-teman lain gak merhatiin, tapi dia merhatiin dan dia ngebantu. Putri, karena sering melakukan sesuatu yang langsung action ketika ada sesuatu yang diam-diam gitu langsung menanggapi pertama, yang peka intinya dia. Kavin, dia kalau temennya apa dia nanggepin, emang the best Kavin. Melia, karena dikodein siapa yang mau ngedit, dia langsung maju. Terpeka Kavin sih, peka karena peduli gitu. Bagus Vin. Melia sih kayaknya. Soalnya di antara cowok dan beberapa cewek lainnya tuh dia yang lebih bisa ngerti suasana. Melia Hasna Salsabila. Kenapa? Karena menurut aku dia tuh orang paling peka sih. Menurut aku ya. Tersensi Ivana. Nggak tau, kayaknya pas dia menyangkal aku tuh sensi banget gitu mukanya. Buat yang tersensi ada Ivana. Kenapa? Karena setiap kali misal nih ada satu orang, misalnya Kavin ya, sebut aja namanya. Misalnya Kavin itu kayak ngomong sesuatu terus langsung ditimpali, dan itu salah satu momen yang cukup memorable. Nada, dia sering banget, ya iyalah, ya enggak lah, kenapa sih gitu. Jadi ya gitu. Kayaknya Ivana deh. Nada, kalau lagi sensi jangan deket-deket nanti senggol bacok. Aku karena waktu itu tuh pernah ada beberapa momen yang aku tuh kayak gampang marah gitu loh, terus teriak-teriak, kadang suka malu sendiri deh. Ivana, karena pas kita diskusi itu pasti Ivana kayak langsung debat sama Kavin kayak gitu, tapi seru sih ngelihatnya, kocak. Ahlun, karena orangnya kayak suka tegas gitu, mungkin tegas ya, tapi kayak sensi suka baper gitu, udah galak pokoknya. Ivana, tapi nggak tahu kalau sama yang lain, tapi yang aku lihat sensinya itu sama Kavin gitu. Kalau misal Kavin apa salah apa langsung ditimpali, di kayak marahin gitu sama Ivana. Buat yang satu ini ada Ivana lagi. Kenapa? Karena menurut aku ya orangnya receh sih, sama kayak aku sebenarnya, tapi karena di sini harus nunjuk orang lain, mau nggak mau. Terreceh ya. Semua kalau lagi pada ketawa rame semua sih, cuma Melia kayaknya yang paling sering ketawa. Melia, emang receh banget. Emang kalau nyari hiburan tuh ya ketawa sendiri gitu anaknya. Ivana, apa-apa diketawain. Tereceh Melia sih. Tuh, lihat aja dia aja ngerekam sambil ketawa. Melia, karena kalau ada hal-hal apa tuh dia kayak paling ketawa, udah gitu paling ketawanya paling kencang, udah gitu sendiri-sendiri ketawa heboh lagi, padahal yang lain biasa aja deh. Melia, karena sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit ketawa, ngeliat mukanya juga udah pengen ketawa kayak gitu. Melia, menurutku Melia terreceh karena ada hal-hal kecil dia langsung tertawa gitu. Aku, of course, karena nggak tahu kenapa ya, udah bawaan dari sananya aku suka ketawa gitu. Paling ramah Adesha sih, karena dia paling sering nyapa anak kecil, terus pas pendataan vaksinasi, pas proker-proker lainnya itu dia paling ramah, paling sopan juga. Adesha, karena menurutku aku kan pernah pacaran sama Adesha dan menurutku Adesha ramah kepada
teman-teman KKN dan juga kepada warga yang kita temui ketika melakukan pendataan UMKM ketika itu. Kavin sih, karena dia paling kelihatan ramah ke semua, terutama ke semua teman-teman sih. Terus udah gitu dia juga ramah ke orang-orang sekitar. Paling kelihatan ramah banget sih Kavin menurut aku. Nada, karena Nada tuh ramah aja gitu, suka senyum, kalau ketemu senyum, friendly. Of course me. Ya disclaimer sih, tapi kayaknya emang aku deh. Adesya, Amin aja disenyumin apalagi makhluk hidup. Buat yang paling ramah ada Adesya. Kenapa? Karena Adesya itu orangnya udah kelihatan kayak baik, ramah, kalem dan lain sebagainya. Kavin sih, kayak ramah ke semuanya. Paling ramah kayak Putri rasanya. Soalnya beberapa kali momen ketika aku bareng sama dia waktu pendataan vaksinasi terutama, ya dia bisa aja gitu ngebawa dialog itu secara ramah, sopan. Itu juga. Ahlun deh, soalnya ya dia ketua dan dia bisa ngebawa KKN ini sampai akhir. Of course ketua kita Ahlun Naja Arifi, karena ya tanpa dia kita nggak bisa berjalan dengan lancar KKN-nya. Dia bisa memimpin dengan baik juga. Aku Ivana, soalnya dari beberapa macam proker kayak contoh dalam segi dokumentasi, aku nggak mau sombong tapi kan kayak ya udah HP aku yang berperan banget kan, kalau nggak ada aku kalian gimana ya. Udah kayak gitu. MVP menurutku itu ada 3, Ahlun, Melia, sama Putri. Menurutku Ahlun pertama, Ahlun suka melakukan hal-hal yang di belakang layar itu suka melakukan mengerjakan hal-hal yang nggak dilihat oleh orang lain. Misal ada keperluan kelompok atau apa itu suka dilakukan oleh Ahlun. Terus kalau Melia itu menurutku karena sangat berjasa untuk kelanjutan UMKM, kelanjutan KKN kita, saling membuat konten-konten medsos yang bermanfaat dan lain-lain. Terima kasih banget untuk Melia. Terus untuk Putri yaitu karena suka melakukan hal-hal yang bagus ketika diskusi, menimpali, mengeluarkan pendapat pertama ketika ada diskusi gitu, dan mengeluarkan ide-ide yang bagus ketika diskusi. MVP ketua kita Ahlun, berjasa banget, terima kasih. MVP the most valuable. Aku rasa admin sih, admin Instagram dan editor kita, editor kebanggaan, Ibu Melia yang terhormat. Soalnya ya gimana lagi, selama 35 hari bahkan setelah itu pun masih banyak kerjaannya, ngedit-ngedit, upload, posting ya kan. Ya, kalau nggak ada dia mungkin nggak ada yang sesemangat ini buat mengelola Instagram kita. Buat yang satu ini didedikasikan buat ketua dari KKN Pasirwetan, yaitu ada Ahlun. Kenapa? Karena otomatis dia tuh yang harus ngehandle kita semua yang ada di sini gitu. Ahlun karena ya mungkin ketuanya ya, jadi kalau ada pembahasan apa nunggu Ahlun ngomong dulu gitu. MVP Kavin sih, emang dari awal dia yang sibuk banget ngurusin teman-teman, jadi patut banget Kavin jadi MVP. Harapannya setelah kegiatan KKN ini, teman-teman bisa lanjut kegiatan di semester akhir dengan lancar. Terus ya udah gitu. Sama sama momen-momen yang di KKN ini dijadiin kenangan baik lah gitu. Oke. Bisa jalan-jalan bareng, bisa keluar kota, keluar negeri, dapat rezeki, dikasih makan sama temen, dibawain lagi, itu emang the best. Pengennya sih semoga KKN ini tuh nambah tali persaudaraan, terus kedepannya tuh nggak saling lupa, saling tetap kontakan, terus semoga jadi teman terus gitu, nggak terputus setelah KKN selesai. Harapan kedepannya sih
Aku pengen ya kelompok ini meskipun udah 35 hari, meskipun ntar laporan udah selesai, masih bisa kumpul lagi gimana pun caranya ya. Ketemu kayak reunian, main bareng kemana aja, ngapain aja. Harapannya buat kedepannya semoga semua teman-teman di sini tuh tetap saling berkabar, saling mendukung satu sama lain, saling berkarir di bidangnya. Semoga kita semua ketemu lagi besok harinya. Harapan kedepannya yaitu semoga kita nanti tetap ada hubungan kontak kedepannya dan memiliki persaudaraan yang lebih erat kedepannya. Gitu. Semoga teman-teman KKN Pasir Wetan kedepannya selalu sehat selalu, terus juga diperlancar buat tugas akhirnya, kerjaan skripsinya, terus juga semoga sukses semua. Kalau sukses jangan lupain aku ya. Makasih guys. Harapan untuk kita semua yaitu semoga kita nggak putus kontak, tetap saling berhubungan. Semoga kita bisa sukses, bisa lancar ngerjain skripsinya, dapat kerja cepet juga. Semoga ya sehat selalu. Jangan lupain aku ya guys. Harapannya semoga Nada nggak pernah dilupain sama kalian sampai jadi orang tua, kakek nenek. Kalau perlu ngebekas dalam ingatan kalian, ingatan yang baik-baik. Dan tolong banget ya, tolong jangan mutusin silaturahmi sih, apapun keadaannya, please tolong banget. Thank you.